Oke, saya welcome back to my channel di Taruna Indonesia Review sama kakak Dewa Gede Tantara Saputra. Dan di video kali ini kakak ingin memberikan informasi terkait dengan melanjutkan video sebelumnya ya. Karena ada yang bertanya, kak, sekolah-sekolah mana aja itu yang bisa menerima kelainan mata atau bisa menerima calon taruna atau calon mahasiswa yang memakai kacamata. Nah, jadi kakak akan jelaskan di video ini karena ada 5 sekolah ya yang bisa menerima atau memberikan toleransi kepada calon mahasiswa atau calon tarunanya yang memakai kacamata. So, sekolah apa aja itu? So, silahkan tonton video ini sampai akhir karena ada banyak hal juga yang ingin kakak sampaikan sebagai referensi kalian sebelum kalian mendaftar untuk di sekolah Ikatan Dinas tahun 2022 nanti. Nah, jadi sebelum video ini dimulai seperti biasa, silahkan di subscribe terlebih dahulu channel ini. Jangan lupa juga untuk follow Instagram kita di @taruna_indonesia_tv karena kita akan selalu memberikan informasi terupdate terkait dengan perguruan tinggi kedinasan. Jangan lupa juga bagi kalian yang ingin masuk ke grup bimbingan kita, kalian bisa beli buku kakak melalui Shopee dengan nama Toko Dewa Gede Tantara dan dapatkan bonus masuk grup bimbingan kita tentunya. Untuk apa namanya? Apa sih namanya itu ya? Untuk testimoni ya, betul. Untuk testimoni bagi adik-adik yang sudah lulus, kalian bisa cek di Instagram kita di @taruna_indonesia_tv. Nanti akan ada ya. Jadi mungkin itu, dan kita akan lanjut. Sebelum video ini dimulai, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Oke, kalian yang sudah subscribe, terima kasih. Baik, kita akan mulai dari yang pertama, yaitu Sekolah Tinggi Intelijen Negara atau STIN. Nah, seperti yang kita ketahui, STIN ini masih atau memberikan toleransi kepada kalian yang memakai kacamata. Artinya, bagi kalian yang memiliki kelainan mata itu antara minus, kemudian plus, ataupun juga silinder, itu masih bisa ditoleransi oleh Sekolah Tinggi Intelijen Negara. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu ada PKN STAN atau Politeknik Keuangan Negara STAN ya. Dulu namanya STAN atau Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, sekarang menjadi Politeknik Keuangan Negara STAN atau PKN STAN. Nah, seperti yang kita ketahui, PKN STAN ini sebutannya bukan taruna ya, tapi mahasiswa. Nah, jadi yang namanya mahasiswa tentu masih bisa ditoleransi dong yang namanya menggunakan kacamata. Nah, jadi PKN STAN ini masuk ke 5 sekolah yang bisa menerima kalian menggunakan kacamata atau memberikan toleransi menggunakan kacamata. Artinya kalian yang memiliki kelainan mata boleh mendaftar di PKN STAN ini. Kemudian sekolah ketiga itu ada Polstatistis atau Politeknik Statistiska, STIS. Yang dulu namanya STIS atau Sekolah Tinggi Ilmu Statistik ya. Jadi itu, nah seperti yang kita ketahui, yang namanya Polstatistis itu tidak hanya mementingkan fisik serta kesempurnaan kesehatan kalian, tapi yang paling penting itu adalah ini akademik ya, karena STIS itu nanti kalian belajar tentang statistik. Yang namanya statistik tentu akan banyak ada hitungan-hitungan yang harus kalian pelajari. Tentu matematika kalian harus lebih kuat. Makanya di TPA STIS itu nanti ada soal khusus untuk matematika. Kemudian yang keempat itu ada Poltek SSN atau Politeknik Cyber dan Sandi Negara. Nah, ini juga merupakan salah satu sekolah elit selain dengan STIN ya. Jadi Poltek SSN ini sama seperti STIN itu masih bisa menerima bagi kalian untuk calon taruna yang akan menggunakan kacamata atau memerlukan kacamata sebagai alat bantu penglihatan. Nah, ini nggak masalah di Poltek SSN. Kemudian yang terakhir itu ada STMKG atau Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, serta Geofisika. Nah, jadi sekolah STMKG ini juga memberikan toleransi kepada kalian yang menggunakan kacamata sebagai alat bantu penglihatan. Nah, jadi di antara kelima sekolah ikatan dinas yang kakak sebutkan, ini merupakan sekolah ikatan dinas di mana setelah kalian lulus, nanti kalian akan mendapatkan SK CPNS atau SK PNS setelah 1 tahun kalian menjalani masa-masa CPNS. Nah, ini merupakan sekolah ikatan dinas, jadi tidak ada lagi yang bertanya, kak, itu ikatan dinas tuh gimana ya? Apakah nanti kerjaannya pasti? Apakah bagaimana? Terus bedanya dengan kedinasan apa? Ya jelas, yang namanya ikatan dinas itu pasti nanti kalian kerja dan kalian menjadi ASN atau aparatur sipil negara. Kemudian ada beberapa hal juga yang ingin kakak sampaikan terkait dengan
sebelum kalian mendaftar di STIN, PKN STAN, STIS ataupun juga SSN dan STMKG, kalian juga harus mengetahui faktor-faktor yang bisa membuat kalian gagal ya, antara lain dengan adanya persaingan yang tinggi, kemudian jumlah formasi yang sedikit, kemudian dijamin yang mendaftar sekolah ini tentu orang-orang yang tidak bisa kalian remehkan. Kenapa? Nah, di antara 5 sekolah ini PKN STAN dan STIS itu merupakan sekolah yang paling favorit kalau dilihat dari jumlah pendaftar. Walaupun jumlah formasinya sedikit, tapi jumlah pendaftarnya banyak. Nah, itu yang membuat peluang lolos kalian itu akan menjadi tipis. Karena yang namanya peluang itu rumusnya, bukan rumus ya, cara mencari peluang itu jumlah formasi dibagi dengan jumlah pendaftar. Nah, kalau misalnya formasi dikit, pendaftar banyak, otomatis peluang kalian lebih kecil. Nah, itu untuk PKN STAN dan STIS. Kemudian untuk STIN dan Poltek SSN. Nah, untuk STIN dan Poltek SSN tentu seperti yang kita ketahui ini merupakan sekolah ikatan dinas yang elit ya. Karena apa? Yang namanya cyber dan sandi negara juga intelijen kan tentu memiliki kualitas yang ya di atas rata-rata lah. Dan kalian juga nanti harus mempertimbangkan karena ketika kalian mendaftar tentu identitas kalian akan dihapus atau lebih halusnya dirahasiakan. Nah, itu menjadi faktor pertimbangan kalian juga nanti apabila tahun 2022 kalian ingin mendaftar STIN ataupun juga Poltek SSN. Kemudian yang terakhir itu adalah STMKG. Seperti yang ketahui, STMKG itu adalah meteorologi, kemudian klimatologi serta geofisika. Nah, itu tentu pembelajaran tentang ilmu-ilmu bumi ya. Jadi apabila kalian memiliki passion di sana itu nggak masalah. Tapi apabila kalian tidak memiliki passion di sana, nah itu yang menjadi masalah. Karena ketika kalian mendaftar, tidak hanya yang kalian cari itu adalah lulus menjadi tarunanya, tapi kalian juga harus lulus pada saat masa pendidikan tersebut. Nah, jangan sampai kalian baru berjalan sebentar, kalian tidak bisa mengikuti pembelajaran, dan finally kalian di DO. Nah, itu kan menjadi problem nanti, sia-sia perjuangan kalian. Nah, jadi selain kalian melihat sekolah ikatan dinas itu dari tingkat popularitas, kalian juga harus memperhitungkan hal-hal lain seperti yang kakak sebutkan, itu adalah jumlah pendaftar atau jumlah pesaing kalian, kemudian tingkat minat kalian atau passion kalian ke sekolah kedinasan mana, kemudian apakah kalian mampu nanti untuk menjalani pendidikan selama 1 tahun untuk diploma 1, kemudian 3 tahun untuk diploma 3, dan 4 tahun untuk diploma 4. Nah, jadi itu hal-hal yang harus kalian pertimbangkan nanti dan kalian usulkan serta perbincangkan ke orang tua kalian. Jadi itu sih yang dapat kakak sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa menjadikan referensi untuk kalian sebelum kalian mendaftar di sekolah kedinasan atau ikatan dinas. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk tetap support channel ini dengan cara subscribe, kemudian hidupkan loncengnya. Jangan lupa juga untuk follow Instagram kita. Dan bagi kalian yang ingin membeli buku kakak, silahkan cek link di deskripsi video ini karena nanti banyak bonusnya tentunya. Semungkin itu, mohon maaf apabila ada salah kata atau salah tingkah, and see you next time. Bye bye.